crazy. She's poison but tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Maulida dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 3, kelas B, dengan nomor NIM 23831-281. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang keamanan siber. Pentingnya keamanan siber di era digital ini tidak dapat disangkal. Pada kali ini, saya akan belajar tentang ancaman dan teknik-teknik keamanan siber, serta melindungi data penting. Selanjutnya, apa itu keamanan siber? Keamanan siber adalah pelindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Sandi aman. Kesalahan dalam penggunaan atau penyimpanan sandi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan data yang cukup besar. Selanjutnya ada hacker. Keamanan siber adalah pelindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Selanjutnya ada ancaman keamanan siber. Yang pertama yaitu virus dan malware. Virus dan malware dapat merusak sistem dan data, serta membuka pintu bagi para peretas untuk melakukan serangan pada jaringan. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah teknik yang digunakan oleh peretas untuk mencuri data pribadi dengan menyamar sebagai sumber yang terpercaya. Yang ketiga itu ada serangan DDoS. Apa sih itu serangan DDoS? Itu singkatan dari serangan Distributed Denial of Service. Mengakibatkan server sasaran menolak permintaan koneksi, membanjiri jaringan, dan menyebabkan kelambatan. Selanjutnya itu yang keempat, tidak memperbarui perangkat lunak, atau bisa disebut tidak memperbarui software perusahaan, berarti menimbulkan resiko keamanan bagi sistem dan data. Selanjutnya itu ada teknik-teknik keamanan siber. Yang pertama yaitu enkripsi. Enkripsi adalah proses pengkodean data sehingga hanya pihak yang sah yang dapat mengaksesnya. Yang kedua ada token authentication. Token authentication digunakan untuk memverifikasi pengguna dan memberikan akses ke sistem atau aplikasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada firewall. Firewall digunakan untuk memblokir serangan berbahaya yang dapat masuk melalui internet atau jaringan. Yang terakhir ada backup data. Backup data berguna untuk melindungi data dari serangan dan kerusakan sistem lainnya. Selanjutnya yaitu kesadaran dalam keamanan siber. Yang pertama ada pendidikan terus-menerus. Memperkaya pengetahuan mengenai keamanan siber dan cara melindungi sistem dan data. Yang kedua ada proteksi sandi. Menggunakan sandi yang kuat untuk melindungi hak akses dan data pribadi. Yang ketiga yaitu kredensialisasi dan sertifikasi cyber security. Mendapatkan kualifikasi dan sertifikasi cyber security untuk meningkatkan kualitas dan keamanan bisnis. Selanjutnya yaitu melindungi data penting.
Yang pertama yaitu klasifikasi data, identifikasi, kategorisasi, dan pelindungan data berdasarkan tingkat rahasia. Yang kedua yaitu backup dan recovery, menyiapkan rencana perbaikan dan pemulihan dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Yang ketiga, filter email, melakukan scan email dan filter berkas untuk melindungi perusahaan dari email spam dan serangan virus. Selanjutnya yaitu merasakan konsekuensi dari kegagalan keamanan siber, yaitu ada pertama, kerugian keuangan. Kejahatan siber dapat berdampak besar pada pendapatan dan keuangan perusahaan. Yang kedua, kerusakan reputasi. Serangan keamanan digital dapat menyebabkan kerusakan masa depan dan citra perusahaan. Yang ketiga, potensi masalah hukum. Perusahaan yang tidak melindungi data pelanggan dengan benar dapat dikenai tuntutan hukum. Dan penjelasan terakhir, ada cara untuk mengatasi serangan cyber. Yang pertama, cara mengatasi virus dan malware. Cukup dengan install software antivirus. Yang kedua, cara mengatasi phishing. Waspadai email yang dibuat dengan nama domain palsu atau mengambil alih nama domain yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu cara mengatasi serangan DDoS. Cukup dengan gunakan layanan cloud untuk melindungi server dan mengalihkan trafik yang tidak diinginkan. Yang terakhir, cara mengatasi tidak memperbarui software. Anda kalau belum memperbarui software, segera perbarui software secara teratur dan pastikan firewall ditingkatkan. Sekian penjelasan singkat tentang materi keamanan siber dari saya. Saya pamit undur diri. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.